yang telah Anda keluarkan untuk diviralkan dengan tuduhan yang agak miring, yaitu seakan-akan memalak. Hola netizen yang berbakti, kisruh antara Dewi Persik dengan ketua RT setempat yang bernama Malkan masih berlanjut. Hal itu berkaitan dengan penolakan sapi kurban milik Dewi Persik. Keduanya sempat menjalani mediasi namun berakhir deadlock. Malkan saat itu menegaskan bahwa ia tidak pernah menolak sapi kurban milik Dewi Persik. Malkan juga menegaskan kasus ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Ia bersedia menerima hewan kurban dari siapapun. Lebih lanjut, Malkan berusaha menjelaskan lagi mengenai kasus yang terjadi dengan Dewi Persik. Malkan kala itu menerima sapi milik Dewi Persik dan menerimanya. Namun ART yang bekerja dengan Dewi Persik itu meminta kembali sapi pada pukul 1 siang. Malkan lalu menegaskan bahwa sapi milik Dewi Persik itu harus segera diambil jika diminta dikembalikan. Malkan pun memberikan waktu kepada pihak Dewi Persik untuk mengambil sapinya sampai pukul 7 malam. Hingga saat ini keduanya masih belum menemui titik terang. Pihak Polsek Cilandak yang menertibkan kasus ini berencana akan menemukan kedua pihak untuk menjalankan mediasi lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya kasus rencana korban di Persik di wilayahnya tidak perlu terjadi sampai seheboh ini. Tentu kita tahu persis bahwa korban ini yang diterima bukan daging maupun darah korbannya, namun bagaimana tingkat ketakwaannya. Dan ternyata dari apa yang kita saksikan bersama, ini adalah masalah miskomunikasi. Dan tentu ini saya berharap kepada semua pihak khususnya dan terkhusus kepada Dewi Persik, karena ini menyangkut ibadah. Sebaiknya kalau ini hanya lingkup RT ya, kan bisa disampaikan dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara yang berteriak-teriak seperti itu. Ini sangat memalukan sekali tentunya, dan tentu ini tidak perlu terjadi kalau Dewi Persik juga menghormati ketua RT maupun para takmir yang ada di masyarakat. Akibat menggunakan perantara yang menyampaikan, jadi miskomunikasi, dan ini sangat memalukan sekali ditonton oleh seluruh warga negara Indonesia. Bagaimanakah pendapat Anda? Kita berharap kasus ini tidak akan terulang kembali. Ya sudahlah, ibadah-ibadah saja, tidak harus diungkapkan di media sosial sampai menimbulkan kehebohan di tingkat nasional. Apalagi sampai melibatkan para aparat keamanan. Ini sangat memalukan sekali. Bagaimanakah pendapat saudara? Jadi memang kasus ini adalah sudah riwa-riwi dari semalam di berandaku tentang sapinya Mbak Dewi Persik yang dititipkan di masjid ya. Juga berhubungan dengan Bapak RT juga warga sekitar. Jadi memang aku juga nggak berani berkomentar gimana-gimana, tapi memang yang aku tangkap dari berbagai komentar teman-teman semuanya bahwasanya memang ini ada kesalahpahaman antara ART-nya Mbak Dewi Persik, juga Mbak Dewi Persik, juga Bapak RT-nya. Dan Pak RT pun yang ngebela juga satu kampung. Jadi bukan berarti Mbak Dewi fix 100% salah, bukan. Mungkin memang Mbak Dewi menerima informasi yang kurang tepat dari ART-nya, atau mungkin memang Mbak Dewi Persik kurang begitu bisa mengontrol emosinya sehingga memancing emosi daripada warga sekitar. Karena juga warga pun juga geram karena udah membawa nama-nama kampung mereka seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga masalahnya cepat kelar ya, dan kita juga tidak menambah-nambahi kericuhan. Semoga juga yang salah bisa mengakui kesalahannya dengan legowo, biar tidak tambah berlarut-larut seperti itu. Apapun itu yang namanya kesalahan, pasti ketika kita mau mengakui kesalahan pasti akan ada sisi positifnya ya. Dan kalau misalkan tetap kekeh dengan salah dan tidak mau mengaku salah, ya pasti akan tambah runyam seperti itu ya. Di sini saya juga belum tahu pasti siapa yang salah sama benar, tapi buat teman-teman sudah bisa menilai sendiri ya dari beberapa video siapa yang salah siapa yang benar. Oke. Terima kasih buat semuanya, sukses juga buat semuanya, semoga semua diberikan kesehatan, dan kalau berkomentar yang baik-baik saja, jangan sampai menggiring opini ke sesuatu hal yang merugikan salah satu daripada kedua pihak yang lagi berseteru. Oke, buat warga kampung yang mungkin merasa dijolimi atau bagaimana, semoga bisa lebih sabar, terus juga biar cepat selesai lah, karena damai itu indah ya. Loh, Mbak DP Dewi Persik, jangan takut, tunjukkan nyalimu. Ayo, kami tunggu. Kami menanti-nantikan nyali besarmu untuk meminta maaf kepada Pak RT 06 Lebak Bulus yang telah Anda tuduh
yang telah Anda keluarkan untuk diviralkan dengan tuduhan yang agak miring, yaitu seakan-akan memalak. Sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya akan sangat bahagia dan bangga punya selebritis sekelas Dewi Persik yang tidak hanya berani keluar-keluar ketika benar, tetapi juga berani memedsoskan permintaan maaf dan penyesalannya atas tindakan yang tidak tepat kepada seseorang. Karena itu akan menunjukkan integritas Anda sebagai wanita dan selebritis terhormat, juga akan menunjukkan bahwa Anda punya rasa respect serta kerendahan hati. Kami tunggu ya Mbak DP ya. Oke, penggemar fanatikmu menunggu sikap eleganmu, sikap dewasamu untuk berani minta maaf, dan semua rakyat Indonesia tentu saja menunggu-nunggu itu untuk membuktikan bahwa Anda memang layak dibicarakan secara positif. Salam jernih. Bertahun ku siram bunga di taman, mekarnya diambil orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk semua umat muslim di seluruh dunia. Ini video sering sekali lewat di beranda saya. Tadinya saya nggak mau komentar karena saya dulu pernah satu program ya dengan Dewi Persik di TVRI ya, dan dulu cukup kenal dengan Mbak Dewi, bahkan saya pernah nganter dia ke toilet, tapi mungkin dia lupa ya, nggak apa-apa, karena biasanya kebanyakan artis kalau sudah terkenal udah kaya raya begitu, kadang-kadang suka lupa. Mbak Dewi yang baik hati, masalah video ya yang berkaitan dengan kurban, ibadah, sebaiknya Mbak banyak bersabar, apalagi kan Mbak perempuan. Terus Mbak Dewi juga penyanyi, public figure, artis terkenal. Sabar ya dalam segala hal. Saya nggak mau ikut campur sebenarnya urusan Mbak lah ya, tapi saya lihat setiap ada masalah sedikit selalu Mbak besar-besarkan. Khusus untuk masalah sapi korban ini di bulan yang suci ini, mestinya kita banyak-banyak sabar Mbak. Mbak percaya takdir ya. Kalau Mbak percaya takdir, ya itu takdir Mbak gitu. Jadi sabar aja, selesaikan baik-baik, gak usah marah-marah. Kan malu ya, biar makin banyak orang yang sayang ke Mbak. Biar kelihatan juga kualitas Mbak ya. Kan gak enak ya kalau di medsos isinya berantem, cacian. Ini gak seru lah ya. Wah, saya tuh gatel banget pengen komentar ini ya. Terus terang ya, netizen Indonesia tuh mulutnya memang cocotnya memang lebih dari apa ya. Dia itu, Dewi Persik itu salah satu artis yang sangat multi talenta ya. Kamu pikir itu gampang? Nyanyi aja kita udah susah mau penjiwaan ya. Apalagi tuh digantung di atas, udah kayak apa ya, digantung dia dimuter-muter. Itu orang kalau nggak bisa tahan emosi, dia bisa jerit-jerit, tau dia perempuan gitu ya, muter-muter di atas itu kan takut, apalagi orang takut ketinggian. Belum lagi dia atur napas, itu bisa pusing, itu bisa muntah-muntah ya. Terus dia jaga kestabilan. Saya udah lihat video dia nyanyi ya, itu susah loh nyanyi menjaga kestabilan suara, menjaga kestabilan emosi, dan itu melawan rasa ketakutan. Itu all at the same time. Itu namanya showmanship ya, namanya itu satu aksi panggung yang memukau. Dia tuh benar-benar a true entertainer. Dewi Persik ini belum nggak tentu siapa sih yang bisa ngelakuin di Indonesia kayak gitu, belum ada di Indonesia. Kalau sekedar nyanyi lo mendayu-dayu, lo menangis-nangis mewek gitu kan, semua orang juga bisa Bu. Ya ampun, ini pasti dari orang-orang yang sirik sebetulnya melalui DP ya. Dia tampil di Singapura kayak gini karena belum ada yang bisa ngelakuin kayak gini. Siapa coba sebut satu nama? Ya, terus satu lagi ya, DP itu dia multi talenta. Bukan aja bisa nyanyi, dia nyanyi bagus. Emang sih dia punya sensasi ya, itu nggak masalah, itu kadang-kadang perlu ya.
Terus tapi di acting juga pinter. Dia tuh itu dibuktikan dia tuh bisa nangis. Kalau misalnya kamu artis bisa keluar nangis, air mata itu kadang-kadang di sinetron tuh mereka cuma ditetesin obat tetes mata gitu baru bisa nangis. Itu kalau aku sudah lihat sendiri banyak orang model-model yang terjun sinetron dia terpaksa ditetesin air mata karena dia nggak bisa nangis kan. Nggak semua orang bisa nangis dan itu meyakinkan kok DP benar-benar bisa nangis. Dance juga dia bisa nyanyi sambil dance tanpa selalu showmanship-nya memukau ya. Karena itu dia dibayar mahal. Dia orang nyanyi sambil dance itu susah loh. Kayak boy band itu ingetin koreografi segala macem itu bukannya gampang sambil pecah suara. Itu boy band itu susah sebenarnya orang tuh nggak ngerti. Karena saya juga penyanyi juga jelek gini. Jadi saya ngerti itu nyanyi itu gimana. Kalau sekedar nyanyi, diem aja sambil merem-merem nenek moyang juga bisa ya, bayi juga bisa. Tapi kalau nyanyi sambil goyang, apalagi sambil muter-muter kayak gitu susah. Ya, tolong dijaga mulutnya, respect sama orang gitu loh. Ya kalau komentar tuh yang intelijen gitu, pakai mikir gitu loh, nggak tahu apa-apa. Jangan ngoceh, kok saya jadi emosi sorry banget ya. Dah.